Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Ada 26 dari 30 yang bergabung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kelas IPS terpadu kelas 9 di SMP Maria Padang bersama Bapak Raga Cipta Prakasih. Hari ini pembelajaran kita adalah materi tentang perubahan sosial budaya dan fenomena-fenomena apa yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak sampaikan absensi hari ini akan Bapak ambil melalui pengerjaan materi di Flip Classroom yang link kerjanya sudah Bapak kirimkan dan link absennya sudah Bapak sertakan di Google Classroom yang sudah Bapak kirimkan di awal pertemuan tadi. Jadi tolong diisi dan jangan lupa ya. Apakah masih ada yang belum hadir? Siapa ketua kelasnya? Ya, Pak. Vina. Siapa yang belum hadir, Vin? Coba cek kawan-kawannya. Pak, misi ke WC bentar ya, Pak. Silakan. Sekarang baru 26 ya. Tolong dikabari sama Bapak siapa yang nggak hadir ya, Vin. Ya, Pak. Oke. Oke. Gambar hari ini, gambar Power Rangers. Ada yang kira-kira bisa mengaitkan antara gambar ini dengan materi kita? Olin, silakan Olin. Berubah, Pak. Berubah. Thank you. Kalau ini gimana? Vina? Gambarin dengan topik kita hari ini. Media sosial, Pak. Wow. Oke. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menanggapi, merumuskan, dan cara mengendalikan dampak perubahan sosial budaya itu. Manfaatnya masing-masing itu pada intinya merangsang kalian untuk berpikir secara kritis ya, dan berpikir secara sistematis dan saintifik. Langsung aja ya, biar nggak makan waktu lagi lebih lama, karena topik ini cukup penting menurut Bapak untuk topik terakhir. Baiklah, debat sendiri bertujuan untuk meyakinkan ya, dan mendengar pendapat-pendapat berbeda, pada akhirnya menghargai berbagai perbedaan tersebut, serta mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan suatu. Nah, kita punya topik, kita akan bahas, dan sekarang kita bagi kelompok. Langsung aja. Bapak akan bagi ke dalam 2 kelompok secara acak. Bapak berikan waktu 5 menit masing-masing untuk mempersiapkan pernyataan pembuka. Ini topiknya sangat umum sekali ini ya. Semuanya bisa menanggapi ini. Ini acak ya. Jadi silakan. Silakan masuk ke dalam room yang sudah tersedia.
Silakan masuk ke roomnya, Angel. Grup 1 ini adalah grup yang pro. Dalam artian kalian banyak membayangkan bahwa media sosial memiliki dampak positif yang sangat besar dibanding dampak negatifnya. Oke, silakan nanti mempersiapkan pernyataan pembuka mengenai sikap, ya, apakah kalian setuju atau tidak setuju, dan berikan alasan-alasan yang mendukungnya. Ya, waktunya 5 menit ya, ada 3 menit lagi tinggal. Silakan berdiskusi dan boleh siapa aja ngomong nanti ya. Bapak ke ruangan sebelah dulu. Halo? Ini ada yang nampilkan sesuatu? Siapa nih? Gimana? Ya, ini Bapak jelasin ya. Nah, sekarang kalian kan di kelompok 2. Kelompok 2 ini adalah kelompok yang menjelaskan atau akan menjabarkan tentang dampak negatif dari media sosial. Jadi menurut kalian media sosial itu lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Ya, nanti silakan menyiapkan pernyataan pembuka yang berisikan sikap, lalu berisikan alasan-alasan pendukung dari sikap tersebut, yaitu tidak setuju atau menurut kalian media sosial lebih banyak berdampak negatif kepada penduduk atau masyarakat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Siapa aja boleh ngomong ya. Tidak, Pak. Nah, ini ambil nilai, jadi tolong dimaksimalkan. Ini nilai terakhir sebelum ujian semester. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya sekitar 3 menit. Oke, Pak. Informasi berarti. Lebih mudah Ya, informasi. informasi, Fred. Informasi. Ya. Terus kayak jualan online gitu juga Bisnis. Peluang ekonomi. Komunikasi juga. Lebih Mantap, mudah Pak. komunikasi. Kelompok sebelah udah mulai diskusi itu, lanjutlah diskusinya. Ya, Pak. Mungkin dari pendapat Dion, Pak, pembukaannya ini seperti apa, Pak? Alasan kami mengapa, alasan ya, Pak, kalau untuk pembukanya? Sikapnya kan negatif atau banyak dampak negatif. Terus apa alasan yang membuat kalian itu berpendapat bahwa lebih banyak dampak negatif dibanding positif? Oke. Menjelang saat kita sampai ke pembahasan, setelah kita dibagi kelompok ya, ini prosedurnya, ada pernyataan pembuka, ada argumen penyangkal, ada tambahan sangkalan, tanggapan lanjutan, pernyataan penutup, dan kesimpulan. Nah, pernyataan pembuka berisi sikap atas masalah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, uraian alasan yang merupakan sikap, dan contoh. Ya. Oke, sampai di sini udah siap ya? Kita mulai aja. Mulai saja pembahasan kita hari ini, yaitu tentang dampak perubahan sosial terhadap masyarakat. Nah, topik utamanya adalah dampak media sosial sebagai faktor penyebab perubahan tersebut. Kita mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Silakan yang mewakili tim kontra menyampaikan pernyataan pembukanya mengenai dampak-dampak negatif dari sosial media. Silakan. Oke, Pak. Jadi selamat pagi teman-teman sama Bapak sekalian. Kami dari tim kontra ingin menyuarakan pendapat kami mengenai media sosial ini. Jadi dalam tim kontra tuh media sosial ini menurut kami itu untuk memecah belah bangsa, Pak. Dengan misalnya tuh banyak oknum-oknum yang membuat berita-berita yang tidak benar yang bertujuan ingin memecah belah bangsa, sehingga banyak masyarakat ini yang mudah untuk percaya, sehingga mereka mudah untuk diadu domba, Pak. Selain itu media sosial ini juga bisa sebagai akses untuk teroris gitu, Pak. Misalnya kayak teroris ini kan sebelum mulai
rencananya itu kan ya cari lokasi Pak dari media sosial gitu. Jadi menurut kami itu media sosial itu juga sebagai sarana untuk teroris itu juga Pak dalam melancarkan rencananya Pak. Terus media sosial ini juga bisa berdampak negatif bagi pelajar Pak. Soalnya banyak berita-berita atau video-video yang dapat mempengaruhi pola pikir remaja sekarang Pak, sehingga pola pikir remaja tersebut tidak melihat video yang Pak yang kurang pantas untuk ditonton. Juga media sosial sekarang ini membuat para remaja itu menjadi kurang peka terhadap lingkungannya Pak, karena mereka asik bermain game Pak. Oke, thank you Nathan. Ada tambahan Mungkin dari satu kelompoknya, biar nggak Nathan sendirian aja. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang dirasa kurang, boleh ditambahkan dari teman satu kelompoknya sama-sama kontra. Ada Pak. Silakan. Ya. Di sini kami menyampaikan dampak negatif, bukan semata-mata kami menyalahkan adanya ataupun kehadiran media sosial Pak. Kami mengerti kalau media sosial ini hampir sama seperti pisau bermata dua, tergantung bagaimana cara seseorang menggunakannya. Sehingga di sini kami cuma berpotensi untuk memperingatkan saja Pak, bagaimana caranya ataupun hal-hal apa saja yang perlu kami saring dari adanya media sosial. Kan kita menyaring dampak negatifnya Pak. Maka dari itu kami sebagai wadah untuk menyampaikan apa saja dampak negatif dia gitu Pak. Bagus, berarti kita mencari dampak negatifnya. Oke. Ada tambahan lagi satu orang lagi mungkin sebelum Bapak pindah ke kelompok selanjutnya. Pak Kria, Pak. Silakan Sarya. Media sosial itu memiliki dampak negatif karena dengan adanya media sosial terjadi perubahan sosial budaya, yaitu remaja pada masa sekarang itu lebih cenderung menyendiri karena keasikan bermain di media sosial Pak, sehingga dapat mengubah pola interaksi antara sesama mereka. Dan pengguna sosial media cenderung merasakan 2 kali lipat merasakan isolasi sosial dibandingkan yang jarang menggunakan media sosial. Ini kelompok kontra agak ngegas ya. Kita Bapak silakan ke kelompok pro untuk menyampaikan pernyataan terbuka. Belum menanggapi ya, masih menyampaikan pernyataan terbuka. Setelah ini baru boleh ditanggapi. Silakan. Tim perwakilan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami sebagai tim pro akan menyatakan beberapa hasil diskusi kami yang dari dampak positif sosial media. Yang pertama adalah masyarakat lebih mudah mendapat informasi dari daerah lain tanpa harus menunggu terlebih dahulu. Yang kedua, munculnya peluang usaha yang semakin modern. Yang ketiga, kita juga lebih mudah bergaul dengan orang di luar. Yang kelima, pelajaran juga dapat lebih mudah kita dapatkan. Oke, Robert, ada tambahan dari tim satu kelompoknya? Terima kasih, Wilfred. Saya Pak. Silakan, Vina. Jadi kalau misalnya ada sosial media nih, dampak positifnya kan kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Kayak saat kita daring sekarang kan kita dapat informasinya dari WA. Dan kita dari WA itu kita bisa bikin kelompok belajar, jadi kita tuh lebih mudah gitu Pak. Memudahkan. Untuk mendapatkan informasi, terus juga ya. Oke, masih ada satu lagi mungkin dari tim pro yang mau menambahkan? Dari Bila, Pak. Silakan, Bila. Pada satu sisi pertumbuhan media sosial ini itu berdampak positif karena sosial media ini meningkatkan kepedulian sosial masyarakat kita terhadap berbagai kejadian di sekitar, seperti empati masyarakat membantu donasi korban bencana yang diviralkan melalui medsos. Begitu juga masyarakat dapat memviralkan seorang nenek yang tetap berjualan di pinggir jalan yang akhirnya mengetuk perhatian pemerintah untuk membantu nenek tersebut. Oke, bagus sekali. Itu artinya namanya crowdfunding. Itu memang bisa dilakukan melalui sosial media. Terima kasih kelompok pro. Oke, sekarang kita masuk kepada tahapan kedua, yaitu tahapan di mana kalian boleh saling menanggapi alasan-alasan yang diberikan oleh kelompok lawannya. Dan saat ini kalian boleh memotong perkataan teman-teman yang lain ketika kalian merasakan ada yang perlu kalian sampaikan. Boleh ditambahkan, boleh kalian juga lakukan sangkalan, ya. Silakan.
Saya mau menanggapi yang kata Nathan tadi, Pak. Oke. Tadi kan katanya banyak remaja yang nonton pornografi yang masalah-masalah di atas umur 18 tahun gitu. Tapi kan itu sesuai dengan diri sendiri, dan juga untuk mengakses itu tuh butuh pembatasan usia, biasanya butuh verifikasi umur gitu. Jadi nggak bakal semua orang dapat untuk akses itu, Pak. Ada namanya restricted age yang bisa digunakan untuk menjaga agar tidak membuka konten-konten negatif. Gimana tanggapannya Nathan atau tim rekan satu timnya? Nathan pakai VPN, Pak. Apa? Aurit mungkin silakan. Aurit satu tim ya? Gimana tanggapannya? Kalau nggak ada boleh lagi ditambahkan, ditekan kembali tim kontranya mengenai akses pornografi mungkin tadi ya. Saya ingin menanggapi, Pak. Nah, silakan Miki. Ya, kata Vina kan tadi itu ada batasan umur ya, Pak, katanya kan. Ya. Mungkin Pak ada betulnya apa yang Vina katakan juga, media sosial sudah memperbaharui bagaimana caranya mereka supaya itu adalah dampak positifnya. Mungkin salah satunya kan menggunakan verifikasi umur, gitu kan Pak. Tapi menurut saya sendiri untuk konten pornografi itu udah sering banget terjadi Pak. Maksudnya bahkan secara pribadi melalui WA saja itu kan sudah bisa kirim-mengirim. Pada intinya jadi restricted umur itu tidak maksimal, tidak efektif untuk mengurangi dampak akses itu. Oke, gimana tim Pro? Ada tanggapan? Tapi kayaknya kalau misalnya emang dapat itu pasti kayak diusahain gitu loh Pak. Emang dicari, bukan tiba-tiba dapat aja gitu. Pakai apa misalnya? Pakai ya, Pak, pasti karena ada motivasi tertentu. Kayak dia pakai VPN gitu biasanya Pak. Pasti ada yang dia cari gitu Pak. Nggak tiba-tiba aja datang. Berarti dengan niat mencari akan dapat gitu ya. Berarti nggak ada restriksi umur dong. Saya mau menanggapi, Pak. Sesuai pedoman hidup. Silakan. Silakan Nathan. Tadi kan kata Vina tergantung diri sendiri, Pak. Jadi misalnya kita udah berusaha nih Pak untuk mengontrol diri kita, tapi media sosial ini terus menampilkan iklan-iklan gitu Pak. Itu kan membuat diri kita tuh menjadi penasaran gitu Pak. Kalau misalnya kita nggak sering nyari itu, explore-nya pasti nggak bakal keluar gitu loh Pak. Untuk dalam di-explore kita kan algoritmanya pasti beda gitu. Kan pas cari informasi di Google tuh kan biasanya kan ada berita-berita yang secara tidak sengaja dari iklan itu muncul sendiri Pak. Tapi pasti sosial media tuh ada algoritmanya, jadi apa yang sering kita lihat bakal keluar di explore kita, nggak tiba-tiba keluar aja. Ya berarti kan kalau kayak silakan itu nggak ada restricted text tuh ya. Kenny dulu silakan Ken. Tampakkan wajahnya Ken. Ya Pak. Bentar Pak. Ketua Bunga dulu, terserah lah. Pak, saya ingin menanggapi juga Pak. Kan Kenny dulu. Tadi Kenny lanjutkan. Nggak nampak. Kan kata si Pina tadi kan ada yang kayak restricted age tuh Pak. Betul. Halo. Ya Pak. Terus katanya kan jika tiba-tiba ada keluar di explore gitu Pak. Itu apa guna restricted age itunya tuh? Itu tidak berfungsi gitu. Tidak. Itu kan dipakai di beberapa aplikasi gitu loh, kayak misalnya di TikTok kan sekarang udah pakai verifikasi umur, di YouTube juga, di Instagram kan juga ada gitu. Oke, ada tanggapan lain? Pak, saya mau menanggapi Pak. Silakan. Kurang efisien. Kalau memang berarti ada terjadi pembatasan usia, berarti media sosial tersebut berarti memiliki kesempatan atau peluang untuk menyebarkan akses pornografi. Begitu kan berarti kan Pak kesimpulannya. Kalau memang terjadinya pembatasan usia untuk memasuki suatu maksudnya suatu konten ini Pak. Nah, dan
tujuan memberikan konten itu kan pasti, pembatasan usia dalam konten itu kan pasti karena takutnya ada yang memberikan akses pornografi gitu Pak. Berarti kalau secara nggak langsung kesimpulannya ya media sosial tersebut memberikan peluang atau ruang bagi seseorang untuk menyebarkan akses itu tersebut Pak. Berarti yang di atasnya berarti boleh mengeksplor gitu Pak. Oke, gimana tanggapan nih, Tim? Nah, biasanya kalau di media sosial itu kalau kontennya sudah pornografi, kekerasan atau yang keji-keji itu biasanya langsung di-blok atau di-take down oleh pemilik. Betul. Ada. Jadi tidak ada. Ya, ada. Gimana tuh tanggapannya tuh? Oke, mungkin kita. Tapi kenyataannya kan masih merajalela gitu. Oh iya, pasti masih merajalela. Masih skor ya Pak. Ya, tapi kita sikirkan dulu topik satu ini tentang dampak negatif media sosial itu, yaitu akses terhadap pornografi. Sekarang Bapak mau ke dampak yang kedua. Tadi ada yang mention mengenai berita palsu atau hoax. Nah ini kan dampak negatif ini. Silakan tim pro dulu tanggapannya. Media sosial sebagai media penyebar berita palsu. Itu gimana tanggapannya? Silakan, tim pro. Yang belum bicara boleh, masih banyak yang belum ngomong ini. Sampaikan aja pendapatnya. Nggak ada tanggapan? Ada serangan mungkin dulu dari tim kontra mengenai berita hoax ini? Karena cukup menarik ya. Sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga nanti. Oke, kalau tidak ada tanggapan, Bapak masuk ke bagian selanjutnya, yaitu topik mengenai crowdfunding. Nah, ini kan positif. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk bersedekah, gitu kira, atau membentuk social awareness, gitu. Saya mau ngomong sinyal kena. Silakan ngomong aja. Matikan kamera kamu, Sherin. Nanti hidupkan biar nggak berat. Silakan Sherin. Mau ngomong masalah crowdfunding boleh, mau ngomong masalah berita hoax boleh. Silakan. Nanti aja lah Pak. Silakan, yang mana yang mau kamu tanggapi? Sepertinya ada masalah jaringan dengan Sherin. Kita coba yang lain lagi mungkin. Tim pro, Bapak mohon dijelaskan kembali mengenai crowdfunding tadi. Abil. Bila, silakan Bila. Yang saya maksud tuh Pak, kan sekarang nih banyak penyakit-penyakit yang timbul dari misalnya seperti balita yang cacat, terkena penyakit kanker. Dari medsos tersebut, orang-orang tahu bahwa banyak anak-anak balita yang di bawah umur mengalami penyakit, sehingga masyarakat ingin membantu anak-anak tersebut. Jika tidak ada medsos tersebut, mungkin saja orang tersebut tidak tahu kalau anak-anak tersebut tidak mengalami penyakit, sehingga banyak pengguna-pengguna medsos yang menyumbang sekian banyak puluhan juta untuk memberikan donasi kepada anak-anak yang mengalami penyakit seperti cacat, kanker, dan yang lain-lain. Ini sangat jelas sekali. Ini merupakan dampak yang sangat positif dari media sosial. Saya mau menyanggah, Pak. Silakan. Jadi apakah 100% donasi yang kita berikan kepada yang kita berikan itu emang untuk orang tersebut, atau mungkin mereka hanya memanfaatkan rasa iba kita sehingga uang yang kita berikan itu tidak 100% itu. Ada yang dikorupsikan. Bagus sekali Aurek. Ini merupakan tangkalan yang bagus ya. Apakah selalu ada jaminan gitu setiap sumbangan yang diberikan itu akan sampai kepada orang? Saya mau menambahkan, Pak. Silakan Bunga, silakan.
Tergantung itulah yang tergantung kitanya pandai-pandai, pintar-pintar milih tempat yang mau kita sumbangin. Kayak kita kan ada influencer yang udah kita percayai gitu kan. Nah, kan biasanya ke situ disumbanginnya. Terus ya kita percaya aja, pandai-pandai milih tempatnya tuh, pintar-pintar gitu lah jadi orang. Jangan mudah juga termakan sama informasi-informasi yang belum tentu benar. Betul. Kayak Pak, saya ingin menanggapi, Pak. Silakan. Kalau kata Bunga tadi pandai-pandai, berarti itu tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya kayak gini, Pak. Kita bilang aja kalau dampak positif ini tergantung orangnya. Nah, menurut saya sendiri, Pak, kalau memang tergantung orangnya, itu berarti dampak positifnya itu hanya di beberapa orang saja. Namun selebihnya siapa? Semua dari kita. Artinya dampak negatif ini semua orang merasakan. Nggak secara langsung itu, Pak. Semua orang merasakan dampak negatifnya. Kalau memang hanya beberapa orang atau tergantung orangnya saja yang melaksanakan dampak positifnya, berarti selebihnya negatif kepada semuanya. Betul sekali tanggapan Mike ini ya. Kalau memang hanya bergantung kepada personal orangnya, berarti memang lebih banyak dampak positifnya gitu. Karena semua orang berarti punya kemungkinan terpapar dampak negatif karena orang tersebut, karena semuanya bergantung sama orang tersebut. Gitu. Nah, kira-kira sekarang kita lanjutkan kepada topik selanjutnya. Apa yang perlu dilakukan supaya penduduk dalam hal ini manusia atau masyarakat itu justru menerima lebih banyak dampak positif dibanding dampak negatif. Kita ke jalan keluar ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu. Silakan, yang belum boleh di tim pro, boleh di tim kontra. Bapak tunjuk kalau nggak ada ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang perlu atau bisa dilakukan untuk membuat penduduk atau masyarakat itu mendapatkan dampak positif yang lebih banyak dibanding dampak negatifnya dari media sosial itu. Ya, Joan tadi belum bicara. Silakan Jo. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana dampak positif ini bisa dirasakan oleh banyak orang, Pak? Saya sendiri dari kelompok kontra itu pastinya menyatakan bahwa media sosial ini punya dampak yang negatif bagi kehidupan. Tapi di satu sisi lain, media sosial itu diciptakan pasti ada kegunaannya, pasti ada tujuan tertentu di mana media sosial ini harusnya meningkatkan efisiensi kerja atau efisiensi hal-hal lainnya seperti yang tadinya untuk meningkatkan social awareness gitu kan. Tapi ya semuanya itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah bisa menjadi manusia yang bisa memfiltrasi hal-hal yang berkembang di masyarakat, kita filter, kita saring yang mana yang baik, dan yang baik itulah yang kita gunakan untuk menjadikan diri kita jadi individu yang lebih baik dan sehingga dapat segala sesuatu yang kita lakukan atau segala sesuatu tujuan itu dapat dapat efektif dengan baik sih. Jadi sebenarnya harus dari dalam diri kita sendiri. Ya, menarik sekali. Tapi ada tanggapan lain mungkin? Saya ingin menambahkan, Pak. Silakan. Pengaruh yang ditimbulkan dari sosial media itu tergantung pada si penggunanya, Pak. Apabila si pengguna menggunakan sosial medianya dengan bijak, maka pengaruhnya akan positif, Pak. Sebaliknya, apabila si pengguna menggunakan sosial medianya ke arah yang negatif, maka tentu pengaruhnya akan negatif pula, Pak. Gitu, Pak. Ini tadi juga disampaikan tadi sama Miki sama Joan. Bagus sekali kesimpulannya Alga. Ada yang lain? Amel mungkin? Ada tambahan Mel? Yang belum siapa lagi? Saya Pak setuju sama Joan Pak. Jadi kita memfilter itu berita-berita masuk. Kalau ada foto kita periksa dulu di Google apakah itu benar atau enggak. Ya berarti itu dia ya kesimpulannya Bapak udah disimpulkan juga oleh teman-temannya tadi. Jadi pada intinya media sosial itu adalah pisau bermata dua. Itu bisa dampak positif, bisa dampak negatif tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Kesimpulan yang bagus sekali dari Joan dan Alga tadi yang menyampaikan bahwa bagaimanapun
sebuah teknologi itu ditujukan atau dibuat untuk memudahkan manusia. Nah, karena dibuat untuk memudahkan manusia, namun kadang-kadang itu kan juga bisa digunakan untuk hal negatif. Semua hal seperti itu. Obat-obatan misalnya seperti apa? Ekstasi, itu kan tujuan dibuatnya itu adalah untuk memudahkan, meringankan beban orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi kan itu disalahgunakan. Nah, sama seperti itu juga yang terjadi di media sosial. Oleh karena itu, memang penting bagi kita untuk memiliki kesadaran atau awareness terhadap dampak positif dan dampak negatif dari sosial media dengan cara kita berusaha memaksimalkan banyak dampak positifnya dan mengurangi dampak negatifnya. Jadi adalah kesadaran itu ya. Dan Bapak rasa ya kalian udah aware sama semua itu. Bapak rasa kesimpulan cukup baik sekali dari teman-temannya dan seru sekali meskipun tidak semaksimal biasanya karena Bapak nggak nanya per orang. Jadi hari ini Bapak rasa karena waktunya sudah mau habis, kita cukup sampai di sini. Dengan penyampaian hasil kesimpulan dari debat interaktif kita pada pertemuan hari ini, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada kali ini. Untuk yang bisa Bapak sampaikan, adapun untuk tindak lanjut pembelajaran kita hari ini adalah penilaian observasi dari debat interaktif dan akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, dan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang jenis-jenis dari perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, berhubung waktu juga sudah mau habis, kita tutup saja pembelajaran kita sampai hari ini. Demikianlah, Pak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang.